Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan diferensial dengan materi persamaan Bernoulli. Sebelum kita memulai materinya, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang persamaan Bernoulli. Ya, salah satu bentuk dari persamaan diferensial. Untuk persamaan Bernoulli di sini memiliki bentuk umum. Ya, bentuk umum dari PD-nya itu ada bentuk umumnya. Ya, di sini adalah yang menjadi cirinya adalah bahwa hampir mirip dengan persamaan diferensial linear order 1 yang pertemuan sebelumnya. Akan tapi perbedaannya adalah ada di bagian Q kali Y pangkat N. dx plus pxy sama dengan qx Y pangkat N. Nah, ini di sini adalah persamaan Bernoulli, bentuk umumnya seperti itu ya. Yes. Sambil mengingatkan pertemuan yang kemarin ya, apabila N-nya itu adalah kita isi dengan 0 atau kita masukkan angka 0, maka bentuk persamaannya menjadi dy dx plus pxy sama dengan q. Nah, ini sendiri adalah termasuk PD linear order 1 ya, pertemuan kemarin. Nah, apabila N-nya itu dimasukkan angka 1, nah, maka akan diperoleh suatu PD dengan variabel terpisah. Dan ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sehingga persamaan Bernoulli apabila N-nya dimasukkan angka 0 menjadi PD linear order 1, dan jika dimasukkan N sama dengan 1 itu menjadi PD variabel terpisah. Keduanya sudah kita bahas ya sebelumnya. Nah, sekarang secara umum, nah pastinya ya selain kalau N-nya adalah selain 0 dan 1, nah itu adalah nanti penyelesaiannya menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, apabila N-nya adalah bukan 0 ataupun juga 1, maka PD tersebut termasuk yang PD yang tidak linear. Ya, tadi kalau dimasukkan 0 menjadi PD linear, kalau 1 adalah variabel terpisah. Nah, kalau yang selain 0 dan 1, maka PD tersebut termasuk PD yang tidak linear. Nah, kemudian untuk mencari penyelesaiannya, maka persamaan Bernoulli tersebut dikalikan dengan 1 min N kali Y pangkat min N. Nah, ini dikalikan supaya apa? Supaya menjadi persamaan yang linear. Ya, seperti di pertemuan sebelumnya itu kan, kalau persamaan linear itu sudah bisa dicari penyelesaiannya. Kalau belum linear, harus dilinearkan dulu. Seperti itu ya. Kemudian setelah dikalikan itu diperoleh, nah tinggal dikalikan saja ini ya. Ini dikalikan ke dy dx, kemudian dikalikan ke pxy, dikalikan ke qx Y pangkat N. Maka hasilnya seperti yang di bawah ini ya. Ini hasil pengalinya ini. Ya, dikalikan masing-masing gitu ya. Nah, kemudian terlepas dari itu ya, terlepas dari persamaan yang ini, nah, kita perhatikan dulu. Misal ada Y pangkat 1 per N, ya misal ada Y pangkat 1 per N, maka turunannya adalah, dy dx dari Y1 min N ini adalah menjadi 1 min N Y pangkat min N dy dx. Ya, ini adalah turunannya. Ya, turunan dari Y-nya ini ya, karena yang diturunkan terhadap Y-nya. Ini pangkatnya adalah 1 min N, kemudian menjadi di sini, kemudian nah, Y pangkat 1 min N kurangi 1 menjadi Y pangkat min N. Itu ya. Nah, kemudian dari hasil persamaan tersebut dimasukkan ke persamaan yang atasnya. Nah, ini kan
Nah, ini tadi yang depan ini digantikan dengan ini. Tinggal digantikan saja, yang lainnya tetap. Itu ya. Maka dapat dituliskan seperti yang persamaan berikutnya, yaitu D Y 1 pangkat N dx plus 1 min N Y pangkat 1 min N px sama dengan 1 min N gx. Itu ya. Nah, yang bagian atas ini juga bisa disederhanakan. Contohnya adalah ini ada Y pangkat min N, ini ada Y pangkat 1, sehingga karena variabelnya sama Y-nya, maka pangkatnya bisa dijumlahkan sehingga menjadi 1 min N. Kemudian ini ada Y pangkat min N, ini ada Y pangkat N, maka bisa dihilangkan. Atau kalau disederhanakan menjadi Y pangkat 0, nah Y pangkat 0 sama dengan 1. Itu tadi 1 tidak perlu dituliskan, itu ya. Nah, kemudian dari persamaan tersebut dimisalkan lagi untuk menyederhanakan persamaan ya. Nah, misal Y pangkat 1 min N itu sama dengan A. Kemudian 1 min N px sama dengan bx, 1 min N gx sama dengan gx. Sehingga kalau dituliskan lagi menjadi D dxa plus A bx sama dengan gx. Nah, itu sudah menjadi PD yang linear. PD linear order 1 ya, sudah bentuknya sama. Sehingga bisa dicari penyelesaiannya. Itu ya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri adalah karena bentuknya adalah PD linear order 1, maka penyelesaiannya juga hampir mirip dengan bentuk penyelesaian PD linear order 1 yang kemarin. Sehingga penyelesaiannya adalah, nah ini ya, E pangkat min 1 min N akar px dx kali integral 1 min N gx E pangkat integral px dx plus E pangkat negatif 1 min N integral px dx kali C. Nah, ini adalah penyelesaian dari persamaan yang di atas ini ya. Atau kalau misal A-nya ini dikembalikan lagi pada ini, nah, maka misalnya menjadi Y pangkat 1 min N sama dengan yang A yang di atas itu. Sehingga itu adalah menjadi penyelesaian dari PD Bernoulli. Itu ya. Ya, sekarang kita beralih ke contohnya ya, contoh dari persamaan Bernoulli. Ya, di sini tentukan penyelesaian dari PD berikut. Ini ada ya, salah ketik ini. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya adalah kita cek dulu apakah bentuknya dari PD tersebut sudah sesuai dengan bentuk umum dari PD Bernoulli, yaitu dy dx plus bxy sama dengan gx y pangkat n. Nah, dari soal itu kita cermati bahwa di situ bentuknya sudah dy dx, kemudian pxy, ya di sini sudah ada p-nya. Px adalah fungsi yang di dalamnya hanya ada variabel x saja, ya px-nya adalah x, kemudian ada y, ya sudah, berarti bentuknya sudah sama dengan gx y pangkat n. Gx-nya adalah ini e pangkat setengah x kuadrat kali x. Nah, ini adalah gx-nya y pangkat n. Nah, dengan y pangkat min 1, sehingga n-nya sama dengan min 1 ya. Bukan 0 atau 1 ya, tapi min 1, sehingga di sini adalah sudah pas, sudah sesuai dengan bentuk umum dari PD Bernoulli. Ya, kita lanjut ke penyelesaian ya, kita cari penyelesaiannya. Ya, untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi, yaitu y pangkat 1 min n sama dengan e dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sudah ada yang ditunjukkan dalam PD di soal tersebut.
Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa Px-nya adalah X, kemudian Q-nya adalah E pangkat setengah X kuadrat kali X, kemudian N-nya adalah min 1. Kita masukkan. Nah, kemudian setelah kita masukkan, kita operasikan, kita sederhanakan. Seperti itu ya. Nah, ini 1 min 1. Kemudian ini E pangkat negatif 1 min 1. Integral X itu setengah X kuadrat. Kemudian ini 1 min 1. Nah, ini E pangkat integral X kuadrat. Ini menjadi integral X kuadrat kan tadi setengah pangkat X kuadrat gitu ya tadi ya. Nah, kemudian ini min 1 min 1 integral X, ini juga tinggal dioperasikan gitu ya. Sehingga setelah kita operasikan ya cukup lebih sederhana, menjadi Y kuadrat sama dengan E pangkat 2 per 2 X kuadrat. Itu adalah dari hasil integralnya ya. Kemudian ini 2, ini hasilnya juga 2. Kemudian ini E pangkat setengah X kuadrat X, ini juga menjadi E pangkat setengah X kuadrat. Ini jadi E pangkat 1 min 1 menjadi 2 ya, 2, kemudian ada negatifnya. 1 min 1 menjadi plus ya, plus 2, kemudian ada negatifnya, sehingga di sini perlu ditambahkan negatif. Ini ada negatifnya. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan juga. E pangkat setengah X kuadrat, ini juga E pangkat setengah kuadrat, menjadi E pangkat X kuadrat. Itu ya. Nah, kemudian dari hasil tersebut kita lebih sederhanakan lagi ya. Di sini sudah ada negatifnya tadi ya. Negatifnya di sini agak tidak kelihatan ya, karena sama dengan garis. Nah, ini tadi menjadi E pangkat X kuadrat, kemudian diintegralkan. Nah, ini disederhanakan ininya dulu, menjadi E pangkat min X kuadrat. Ini menjadi E pangkat min X kuadrat juga, tinggal kita integralkan yang bagian tengah. Nah, kita integralkan, integral dari 2x E pangkat X kuadrat dx itu adalah E pangkat X kuadrat. Kemudian sama-sama X kuadrat, sama-sama E dan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Min sama plus berarti menjadi E pangkat 1. E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga Y kuadrat sama dengan 1 plus E pangkat min X kuadrat plus C. Ya, jadi penyelesaian dari PD yang awal tadi itu adalah Y kuadrat sama dengan 1 plus E pangkat min X kuadrat C. Itu ya. Nah, ini adalah bisa untuk kalian latihan tentang PD Bernoulli. Dengan cara yang sama, nanti kita bisa menentukan penyelesaiannya. Yang penting adalah kita cek dulu apakah sudah bentuknya seperti bentuk umumnya. Kalau sudah sesuai dengan bentuk umum, maka kita lanjutkan untuk mencari penyelesaiannya. Seperti itu ya, bisa dicoba soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, demikian penjelasan untuk materi hari ini tentang persamaan diferensial, yaitu materi persamaan Bernoulli. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup yang tersedia. Ini saya cukup sekian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.